Pernah nggak sih kalian melihat sebuah video yang langsung bikin geleng-geleng kepala? Bukan karena lucu, bukan juga karena kreatif, tapi karena ada sesuatu yang terasa janggal. Salah satunya adalah ketika ada seseorang yang mengenakan mukena transparan, lalu berjoget dan mengunggahnya ke media sosial demi mendapatkan perhatian, likes, atau bahkan popularitas. Sekilas mungkin ada yang menganggapnya sebagai hiburan biasa. Ada juga yang berkata, "Ah, itu kan cuma konten." Tapi pertanyaannya, benarkah sesederhana itu? Atau jangan-jangan ada sesuatu yang jauh lebih besar yang sedang dipertaruhkan? Hari ini kita akan membahas sebuah tema yang cukup sensitif, namun penting untuk direnungkan bersama. Joget pakai mukena transparan? Kamu permainkan agama Allah? Sebelum marah, sebelum menghakimi, mari kita pahami bersama dengan kepala yang dingin dan hati yang terbuka. Mukena bukanlah pakaian biasa. Dalam kehidupan umat Islam, mukena identik dengan ibadah. Ketika seseorang memakai mukena, yang terlintas dalam pikiran kita adalah sholat, doa, zikir, dan kedekatan seorang hamba dengan Allah. Karena itulah mukena memiliki nilai kehormatan tersendiri di mata kaum muslimin. Bayangkan jika sebuah bendera negara digunakan untuk mengelap lantai. Mungkin benda itu hanyalah kain biasa secara fisik. Tetapi karena memiliki simbol dan makna tertentu, tindakan tersebut dianggap tidak pantas. Begitu pula dengan mukena. Masalahnya bukan sekadar pada kainnya, tetapi pada simbol kesucian dan ibadah yang melekat padanya. Lalu bagaimana jika mukena yang seharusnya digunakan untuk beribadah justru dipakai untuk berjoget sambil mempertontonkan aurat karena bahannya transparan? Disinilah banyak ulama mengingatkan bahwa seorang muslim harus berhati-hati agar tidak terjatuh pada perbuatan yang meremehkan syiar agama. Allah berfirman dalam Al-Quran bahwa siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu merupakan tanda ketakwaan hati. Artinya, semakin seseorang menghormati hal-hal yang berkaitan dengan agama, semakin terlihat kualitas ketakwaannya. Sebaliknya, ketika sesuatu yang sakral dijadikan bahan hiburan semata, ada kekhawatiran bahwa rasa hormat terhadap agama mulai berkurang. Yang membuat fenomena ini semakin mengkhawatirkan adalah adanya budaya viral. Di zaman sekarang, banyak orang rela melakukan apa saja agar videonya masuk FYP. Kadang yang penting ramai, meskipun caranya kontroversial. Padahal viral itu sifatnya sementara. Hari ini ditonton jutaan orang, minggu depan mungkin sudah dilupakan. Tetapi dosa akibat perbuatan yang disebarluaskan bisa saja terus mengalir selama kontennya masih ditonton dan ditiru orang lain. Coba bayangkan. Satu video ditonton 100.000 orang. Lalu ada yang menirunya. Kemudian muncul lagi orang lain yang ikut-ikutan karena menganggapnya tren. Tanpa disadari, satu tindakan kecil bisa menjadi pintu munculnya banyak kemaksiatan baru. Inilah yang dalam Islam dikenal sebagai dosa yang terus mengalir karena menjadi contoh buruk bagi orang lain. Namun ada satu hal yang perlu kita ingat. Ketika melihat orang melakukan kesalahan, tugas kita bukan menjadi hakim yang merasa paling suci. Islam mengajarkan untuk menasihati dengan cara yang baik. Bisa jadi orang yang membuat konten tersebut tidak memahami dampak perbuatannya. Bisa jadi ia hanya mengejar popularitas tanpa menyadari bahwa ada batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Karena itu, daripada mencaci dan menghina, lebih baik kita mengambil pelajaran. Tanyakan kepada diri kita sendiri, apakah konten yang saya buat mendekatkan orang kepada kebaikan atau justru mengajak kepada keburukan? Apakah saya mencari ridha Allah atau hanya mencari perhatian manusia? Karena pada akhirnya, jumlah penonton tidak akan ditanya di akhirat. Jumlah followers tidak akan ditanya di akhirat. Jumlah likes juga tidak akan ditanya di akhirat. Yang akan ditanya adalah bagaimana kita menggunakan nikmat yang Allah berikan, termasuk kesempatan untuk berbicara dan membuat konten. Ada hal menarik yang jarang disadari banyak orang. Ketika seseorang menjaga kehormatan agama, sebenarnya ia sedang menjaga kehormatan dirinya sendiri. Sebaliknya, ketika seseorang mempermainkan simbol agama demi hiburan sesaat, yang paling rugi bukan agama itu sendiri. Agama Allah tetap mulia. Syariat Allah tetap terjaga. Yang rugi adalah pelakunya. Karena ia kehilangan kesempatan untuk mendapatkan kemuliaan dari apa yang sebenarnya bisa menjadi sarana mendekat kepada Allah. Mukena yang seharusnya menjadi pakaian ibadah berubah menjadi alat mencari sensasi. Padahal betapa indahnya jika media sosial digunakan untuk menyebarkan ilmu, motivasi, inspirasi, atau pesan-pesan kebaikan. Sekarang coba renungkan. Jika suatu hari kita bertemu Allah, lalu ditunjukkan kembali semua konten yang pernah kita unggah, apakah kita akan bangga melihatnya? Atau justru berharap bisa menghapusnya? Pertanyaan ini mungkin sederhana,
tetapi jawabannya bisa menjadi cermin bagi setiap langkah yang kita ambil hari ini. Karena hidup bukan hanya tentang menjadi terkenal. Hidup juga bukan tentang menjadi viral. Yang paling penting adalah menjadi hamba yang diridai Allah. Sahabat semua, memakai mukena transparan untuk berjoget dan menjadikannya tontonan publik bukanlah sesuatu yang patut dibanggakan. Mukena adalah simbol ibadah yang semestinya dihormati, bukan dijadikan sarana mencari sensasi atau popularitas. Mari kita jadikan media sosial sebagai ladang pahala, bukan ladang penyesalan. Karena setiap konten yang kita unggah akan menjadi saksi, apakah ia mendekatkan kita kepada surga atau justru sebaliknya. Dan ingatlah, viral hanya beberapa hari, tetapi pertanggungjawaban di hadapan Allah berlangsung selamanya. Semoga Allah menjaga hati kita, lisan kita, dan semua yang kita bagikan kepada dunia. Amin.